Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di sekolah minggu pada pagi hari ini. Teman-teman sudah siap menyembah Tuhan belum? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami kesehatan dan napas kehidupan kepada kami pada pagi hari ini. Sekarang kami mau sekolah minggu. Tuhan tolong berkati dari awal hingga akhir sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan tolong berkati supaya kami dapat mengerti tentang firman Tuhan yang akan diceritakan langsung kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman semua, di masa pandemi ini kita harus lebih berharap kepada Tuhan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, My Hope is in the Lord. I can't help it, feel a little down, a little worried when I look around. That's why my hope is in the Lord. I fix my eyes upon who God who gives, 'cause all I need is what I have in Him. That's why my hope is in. My hope is in the Lord. My hope is in the Lord. I belong to Him. He will never let me go. My hope is in the Lord. I can count on Him. My hope is in the Lord. I fix my eyes upon the God who gives, 'cause all I need is what I have in Him. That's why my hope is in. My hope is in the Lord. My hope is in the Lord. I belong to Him. He will never let me go. My hope is in the Lord. I can count on Him. My hope is in the Lord. Hope is in the Lord. I belong to Him. He will never let me go. My hope is in the Lord. I can count on Him. My hope is in the Lord. Firman Tuhan hari ini adalah tentang doa Bapa kami. Kita akan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini kembali kami boleh beribadah, dan kami kembali boleh bertemu dengan Tuhan melalui pembelajaran firman Tuhan tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan itu adalah menjadi bagian kami juga. Jadi kehendak kami yang harus kami lakukan, kami taati, kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh semakin mengenal kehendak Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau belajar tentang doa Bapa kami yang menjadi pola doa dalam kehidupan kami sehari-hari juga. Tolong kami untuk mengerti Bapa, walaupun kami masih kecil, dan ini menjadi pegangan kami hingga kami dewasa nanti, bahkan seumur hidup kami mengikut Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lalu saya yakin adik-adik semua pasti sudah hafal yang namanya doa Bapa kami. Ayo, siapa yang sudah bisa? Ya, pasti semua sudah tahu. Yuk, kita pelajari, bukan hanya menghafal saja. Sebenarnya apa makna dibalik setiap kata, setiap kalimat di dalam doa Bapa kami ini? Dan nanti setelah kita pelajari, kiranya model doa Bapa kami ini juga menjadi model doa kita yang kita panjatkan setiap hari. Oke? Nah, adik-adik tahu kalimat pertama dari doa Bapa kami itu apa? Ya, Bapa kami yang di surga. Nah, kalimat pertama ini merupakan kalimat pembukaan. Sama seperti ketika kita menulis surat, kita pasti menulis surat kepada siapa surat ini kita tuju, ya. Nah, demikian juga ketika kita mengucapkan Bapa kami yang di surga. Artinya kita
benar-benar percaya dan mengaku bahwa kita punya Bapa yang ada di surga. Selain kita punya Papa yang di rumah ya, nah, Bapa kita yang di surga itu memiliki karakter yang bagaimana? Ya tentu berbeda dengan Papa kita yang di rumah ya. Bapa yang ada di surga itu adalah yang penuh dengan kasih, keadilan. Dia yang memiliki seluruh isi bumi, karena dialah penciptanya dan pemiliknya. Jadi Bapa yang sungguh maha kuasa, Bapa yang punya segala-galanya, dan Bapa yang kekal. Nah, lalu selain ketika kita mengucapkan Bapa kami yang di surga, artinya kita memiliki Bapa yang di surga, kita juga punya satu status, yaitu kita adalah anak. Tentu dong, hubungan ayah dan anak. Kita mengasihi Allah, Allah mengasihi kita seperti seorang bapa mengasihi anaknya. Demikian juga kita sebagai anaknya, kita yang mengaku dan menyebut Allah itu sebagai Bapa, maka kita harus memiliki mengasihi Allah, kita harus taat kepada Allah. Itulah tugas tanggung jawab kita sebagai anak Allah. Kita harus menghormati, kita harus taat di dalam doa kita, di dalam kita beribadah kepada Tuhan dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita menyebutkan doa Bapa kami, itu artinya kita punya Allah yang maha kuasa, maha segala-galanya. Dan ketika kita menyebut Bapa surgawi itu berbeda dengan Bapa yang ada di dunia, Bapa kita. Dan ketika kita mengucapkan doa ini, maka kita harus punya pemikiran, kehendak yang sama dengan Bapa kita. Bukan lagi kehendak kita sebagai anak-anak dengan keinginan duniawi kita. Jadi ketika kita mengucapkan doa kita, Bapa surgawi, Bapa kami yang di surga, itu menjadi satu pengakuan kita adalah anak Allah, Allah adalah Bapa kita. Kita menghormati dan mengasihi Allah, Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, dan Dia punya kuasa, kemuliaan dan segala-galanya, karena Dia adalah Bapa yang ada di surga, bukan Bapa yang di dunia. Nah, di kalimat pembukaan kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu bagian yang kita panjatkan untuk memahami dan mengenal apa kehendak Tuhan, sehingga kita boleh mentaati yang menjadi kehendak Tuhan, bukan maunya kita. Dalam doa kan kita memohoni, Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kami makanan dan lain-lain. Tapi yang kita mau taati adalah apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita, bukan apa yang kita minta. Nah, ini merupakan bagian kedua yang harus kita utamakan dalam permohonan kita, sama seperti yang diajarkan doa Bapa kami adalah utamakan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Nah, setelah Bapa kami yang di surga, kalimat berikutnya apa? Ya benar, dikuduskanlah namamu. Nah, dikuduskanlah namamu artinya apa adik-adik? Ya seperti hukum Taurat yang mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi kita tidak boleh sembarangan hidup. Karena ketika kita hidup asal-asalan, hidup berantakan, hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka nama Tuhan itu tidak dipermuliakan. Orang akan mencibir, ih ini anak Tuhan kok begitu ya. Nah, jadi sama seperti ketika kita di sekolah melakukan pelanggaran, lalu orang tua kita dipanggil, anaknya siapa ini ya? Tentu orang tua kita kalau dipanggil bukan karena mendapatkan piala, tapi mendapatkan hukuman karena anaknya nakal, kan pasti malu. Demikian juga Tuhan ingin ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu, kita mau hidup kita sungguh-sungguh hidup yang memuliakan Tuhan, baik itu perkataan, pemikiran kita, tindakan kita, semuanya ya, kita menjaga nama baik Allah.
Misalnya di sekolah, kita belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan semua tugas, ujian tidak menyontek. Ketika teman-teman di sekolah ribut, bully, kita tidak melakukan hal itu. Karena apa? Karena kita mau memuliakan nama Tuhan, bukan membuat malu Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, itu artinya dikuduskanlah namamu. Bukan nama Tuhan. Nama Tuhan yang kudus itu tidak menjadi jelek karena segala tindakan kita, sehingga kita tidak memuliakan Dia. Itu arti kalimat yang kedua, dikuduskanlah namamu. Oke, kita masuk kalimat yang ketiga. Masih ingat? Ya, setelah dikuduskanlah namamu, maka datanglah kerajaanmu. Jadi nama Tuhan sekarang kerajaan Tuhan. Nah, ini menjadi hal yang penting ya, selain nama Tuhan juga kerajaan. Mengapa kita harus berdoa datanglah kerajaan? Karena orang Kristen, anak-anak Tuhan itu utamanya adalah, fokusnya adalah kerajaan surga, bukan dunia ini. Artinya apa, Lause? Kita harus punya semangat, spirit, hidup sebagai anak Allah, sebagai anggota kerajaan surga. Kita harus taat pada hukum Allah. Itu artinya demikian. Ketika kita dalam segala hal, kita ingat, oh kita bukan dari dunia ini, karena kita akan kembali kepada Allah. Kita akan hidup di dalam kerajaan Allah, memerintah bersama dengan Allah yang adalah Bapa kita, Raja segala raja. Maka kita harus dalam segala kehidupan kita, fokus kita yang kita utamakan itu adalah kerajaan surga, bukan maunya kita. Ya, misalnya ketika persembahan, mungkin ada hal-hal yang kita inginkan. Oh, mau beli pulsa, mau beli mainan baru. Tetapi ketika kita punya konsep kerajaan surga, maka kita akan mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Persembahan kita utamakan. Ketika hari Minggu, mungkin kita sudah janjian sama teman-teman mau main game bersama. Oh, kita ingat hari Minggu kita harus sekolah Minggu dulu. Nah, itu artinya datanglah kerajaanmu. Dalam segala kesibukan kita, dalam segala hal kita hidup di dunia ini, kita mau mengutamakan hal-hal atau perkara-perkara yang Allah kehendaki. Next, yang kalimat yang berikutnya. Tadi sudah dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Yang terakhir apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wah, ini benar-benar kalimat yang gampang diucapkan tetapi sangat sulit dilakukan. Kenapa? Kalimat ini artinya kita benar-benar taat, patuh pada rencana Allah. Kita taat melakukan firman-Nya. Wah, gak gampang kan? Misalnya kita belajar tentang memberikan persembahan, kita harus belajar mempraktekkannya. Ketika kita belajar minggu lalu menjadi orang yang berbahagia, kita harus menjadi orang berbahagia menurut kehendak Tuhan, bukan bahagia menurut versinya dunia, ya. Lalu ketika kita diperintahkan firman Tuhan untuk mengasihi, mengampuni, kita harus taat melakukan. Itulah artinya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita benar-benar taat kepada perintah Tuhan, firman Tuhan, sekalipun itu mungkin kita tidak suka, kita tidak bisa terima, tapi kita belajar taat. Inilah tiga permohonan yang mengutamakan kehendak Allah, yang memahami kehendak Allah menjadi yang utama bagi kita. Jadi ketika kita berdoa, yang utama kita doakan adalah hal-hal yang memperkenankan hati Tuhan, bukan maunya kita terlebih dahulu. Ya, sama seperti ketika kita mau ngobrol, minta sesuatu kepada papa atau mama, kita tidak langsung tembak langsung, "Pak, mau beli handphone baru." Tidak ya, tapi kita akan berkata kepada papa mama, "Papa mama, tahu papa mama mau saya
baik, menjadi anak yang baik dalam studi, berprestasi, menjadi anak yang karakternya jujur, yang rajin dan tekun. Tapi bolehkah Papa, saya minta handphone baru? Itu artinya ketika kita ingin mengajukan permohonan, kita mengutamakan apa yang menjadi kehendak, apa yang orang tua kita anggap baik, baru keinginan kita. Demikian juga kita kepada Tuhan. Nah, kita sudah membahas apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu apa? Kita sudah memohon apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekarang kita mau mengajukan permohonan, meminta apa yang menjadi kebutuhan kita. Tentu seorang bapa tidak mungkin menolak anaknya meminta sesuatu. Dan seorang bapa, apalagi Bapa Surgawi, dia tahu kebutuhan anaknya. Dan kita boleh mengajukan permohonan kita kepada Tuhan untuk diri kita sendiri, ya. Tapi seperti yang tadi Lausu katakan, harus mengutamakan dulu yang menjadi kehendak Tuhan dan kerajaan surga, baru kita kemudian. Nah, bagian yang kedua yang menjadi permohonan untuk diri kita sendiri, yaitu apa? Ya, pertama, berikanlah apa? Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, kalimat ini mengajarkan kita apa? Allah memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Makanan, pakaian, rumah. Allah tahu kita membutuhkan dan kita boleh meminta. Tapi tidak boleh serakah. Hanya yang kita butuhkan secukupnya untuk kita. Sehingga tidak kekurangan dan juga tidak berlebihan. Jadi benar-benar kita minta apa yang menjadi kebutuhan kita, dan kita sepenuhnya memohon dan bergantung kepada Tuhan memberikan kepada kita yang terbaik. Itu artinya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk hari-hari esok. Cukup hari ini dan Tuhan pasti akan sediakan. Kita percaya Allah Bapa kita tahu dan Dia akan memberikannya sesuai yang kita butuhkan. Oke, berikutnya apa yang menjadi permohonan kita ketika kita berdoa selain untuk kebutuhan kita? Ya, itu kebutuhan fisik. Kita juga harus memohon untuk kebutuhan spiritual kita, kebutuhan mental kita juga. Yaitu apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini hal yang utama. Ketika kita bisa menjadi anak Tuhan, anak Allah, memiliki hubungan dengan Allah, disebut juga orang yang berbahagia, kita harus memiliki hati yang mengampuni, memberikan pengampunan. Mengapa demikian? Karena hubungan kita dengan sesama kita, dengan orang tua, di keluarga, ataupun dengan teman-teman, pasti ada namanya kesalahan atau miskomunikasi atau berantem kakak beradik. Nah, ketika itu terjadi, Allah tidak ingin berlarut-larut, Allah ingin hidup damai. Maka ketika konflik ini terjadi, ada masalah terjadi, itu harus saling mengampuni. Dan kita harus mengampuni orang lain sehingga tercipta kedamaian, keharmonisan. Kenapa? Yang kedua, selain kedamaian yang tercipta, yang kedua karena kita juga sudah diampuni oleh Allah Bapa melalui kematian Yesus di kayu salib. Kita adalah manusia yang berdosa, bersalah karena tidak taat kepada Allah. Tapi karena Yesus menggantikan kita mati di atas kayu salib, semua dosa kita diampuni. Oleh sebab itu, ketika orang bersalah kepada kita, kita harus mengampuni. Ketika kita bersalah kepada orang lain, kita harus meminta pengampunan dan minta maaf. Itulah seperti yang Allah lakukan kepada kita, kita juga harus lakukan kepada orang lain. Sehingga kita menjadi anak Allah yang membawa damai. Sehingga kita juga bisa memiliki hubungan dengan Allah. Bisa? Jadi ketika kita berdoa, kita harus benar-benar suci hatinya.
seperti cerita minggu lalu ya. Jadi benar-benar kita tidak memiliki konflik, tidak punya masalah dengan lain karena kita sudah memberikan pengampunan, karena kita sudah berdamai dengan semuanya. Sama seperti kita sudah berdamai dengan Allah yang sudah mengampuni semua dosa-dosa, sehingga kita boleh menjadi anak Allah. Oke, jadi meminta pengampunan itu sangat penting, dan melepaskan pengampunan itu juga sangat penting. Yang berikutnya, permohonan kita yang harus kita doakan di dalam doa kita untuk diri kita selain makanan, minuman, dan kebutuhan lain, yaitu apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Apa maksudnya? Ya, kita adalah manusia yang sudah ditebus tetapi masih hidup di dunia yang penuh dosa ini. Kita harus berpegang kepada firman Tuhan supaya tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Jadi kita perlu terus berdoa, memohon Tuhan menolong kita, dan itu juga menjadi ingat-ingatan bagi kita apa? Wah, kita harus semakin bersandar kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi pencobaan, sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya kita bisa kuat menghadapi pencobaan. Kalau bisa tidak di pencobaan itu Tuhan tidak izinkan, maka itu tidak akan menjatuhkan kita, tidak membuat kita jatuh. Dan jika pencobaan itu diizinkan, kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya bisa mengalahkan pencobaan dan menang atas pencobaan, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, karena dunia ini penuh dengan godaan yang membuat kita jatuh, maka kita perlu bersandar kepada Tuhan, dan itu harus kita bawakan di dalam doa supaya kita semakin kuat. Ketika kita melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, kelemahan, atau sesuatu yang tidak baik, maka kembali kita diingatkan melalui doa ini, kita mau memperbaiki. Kita tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Kita tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Itu artinya ya. Dah, kita sudah sampai kepada kalimat penutup. Yaitu apa? Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengapa kalimat ini harus menjadi kalimat penutup? Kembali seperti yang tadi ada pembukaan. Doa ini kita tujukan kepada siapa? Kepada Bapa Surgawi. Kita juga sudah memohon hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang merupakan kehendak Tuhan. Kita juga sudah memohon hal-hal yang menjadi kebutuhan kita. Dan terakhir, kita mau tutup semua permohonan ini dengan satu pengakuan bahwa yang mendengar dan menjawab doa kita adalah Allah yang memiliki kuasa dan otoritas, dan Allah akan menjawab doa kita seturut dengan waktunya Tuhan, seturut dengan kehendaknya Tuhan. Karena dialah yang punya segala-galanya, baik itu bumi, baik itu surga, dan dia yang mampu mendengar dan menjawab doa kita. Dan itu bukan hanya satu hari, tapi hari ini, besok, dan selama-lamanya. Ini juga menjadi satu pengakuan pujian kita kepada Allah, bahwa Allah yang kita percayai, Allah yang kita sampaikan doa kita adalah Allah yang demikian dahsyat. Demikianlah arti dari doa Bapa kami. Ketika kita mengucapkan, kiranya itu tidak menjadi hafalan atau seperti baca mantra, tapi kita sungguh-sungguh meresap artinya, bahwa ketika kita mengucapkan kalimat per kalimat itu menjadi satu hal tuntutan yang harus kita lakukan di dunia, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika kita mau berdoa dengan doa versi kita juga harus ingat hal ini. Ini doa Bapa kami ini menjadi pola doa kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita berdoa dengan tujuan doa ini kita tujukan kepada Allah yang bagaimana? Allah Bapa kita, Allah yang punya kuasa dan lain sebagainya. Itu yang harus kita yakini pertama. Lalu mengucapkan doa sesuai kehendak Tuhan. Lalu kita mengajukan permohonan kita, baik itu untuk kebutuhan fisik maupun kebutuhan spiritual. Dan terakhir, kita mau mempercayakan dan menyerahkan seluruh pokok doa kita dan berharap hanya kepada Allah yang mendengar doa
Demikianlah makna dari doa Bapa kami dan polanya bisa diterapkan untuk doa kita sehari-hari. Semoga ketika kita berdoa, kita ingat pola doa Bapa kami, dan ketika kita menghafal doa Bapa kami, mengucapkan doa Bapa kami, kita bukan hanya menghafalkan saja, tapi mengenal maknanya dan sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kami disadarkan kembali dalam mengucapkan doa Bapa kami. Kami boleh mengerti setiap makna dari setiap kalimat. Dan kami mau Bapa, dalam setiap doa kami terlebih dahulu memohonkan apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan. Lalu kemudian kami akan memohon apa yang menjadi kerinduan kami. Dan kami juga mau mempercayakan seluruh isi doa kami dan iman kami kepada Allah yang akan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kami mau sepenuhnya taat menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong kami Bapa untuk boleh terus setia menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.